Ini sudah mulai direkam ya. Ayo kita menyembah Tuhan. Jangan gitu Raja. Kasih juga dong si Raja. Ya gitu, berbagi ya supaya. Oh tapi si Raja belum bisa baca. Gak usah. Ya, si Raja makanya dia minta sama Tulang untuk diajarin Nia ya. Sekarang fokus saja ya Raja, karena kamu belum bisa baca. Ayo kita berdoa. Semuanya pokoknya kalau menyembah Tuhan, semuanya harus membayangkan dirinya sedang menghadap Tuhan, berlutut, bersujud, membawa pujian dan penyembahan yang harum, dan berduaan sama Tuhan. Ya, kesaksian salah seorang pastor dari Korea dikatakan bahwa pujian yang kita naikkan kepada Tuhan, penyembahan yang kita naikkan itu menjadi bahan bangunan untuk rumah kita di surga. Karena itu kita mau menyembah dengan segenap hati, dengan kekuatan kita, suara yang terbaik. Gak boleh main-main, tapi hormati Tuhan, fokus Tuhan, bayangkan Yesus gitu ya, berikan yang terbaik kepada Tuhan supaya Tuhan disenangkan. Kita sembah Tuhan dengan lagu yang tadi. Saat ku tak mampu berharap, kekhawatiran menghimpit jiwaku, kekuatanku datang darimu, memampukanku kembali berharap. Ajarku mengenal hatimu dan percaya jalanmu lah yang terbaik. Di kelemahan kuasamu sempurna, Kau Allah yang tak akan tinggalkan. Ku percaya Engkau bekerja
namamu. Tuhan, kami mau nyanyikan dengan segenap hati karena kami tahu Kau ada di sini ya Tuhan. Katakan kepada Tuhan, rindu selalu dekat denganmu, Tuhan Yesus sahabatku. Engkau setia, Engkau setia dan sangat baik. Ku hidup karena kasih-Mu. Dari awal katakan rindu selalu dekat denganmu, Tuhan Yesus sahabatku. Engkau setia, Engkau setia dan sangat baik. Ku hidup karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, ku rindu padamu setiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku menjadi seperti-Mu, senangkan hati-Mu. Rindu, yes Lord. Ya, katakan dengan senang hati, Tuhan. Katakan Engkau setia, setia Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ku rindu padamu setiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku menjadi seperti-Mu, senangkan hati-Mu. Tuhan Yesus, ku rindu padamu setiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku menjadi seperti-Mu, senangkan hati-Mu. Menjadi seperti-Mu, senangkan hati-Mu. Menjadi seperti-Mu, senangkan hati-Mu. Haleluya. Kami mau menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Biarlah anak-anak ini sepanjang hidupnya memilih untuk menyenangkan hati-Mu setiap hari, merindukan Engkau setiap hari. Terima kasih ya Tuhan untuk Yosia, terima kasih untuk Ruth ya Tuhan. Bahkan untuk teman-teman kami yang gak bisa
bisa hadir hari ini karena ada yang sakit ataupun alasan yang lain. Kami mengucap syukur untuk mereka, Engkau yang terus mengasihi kami, menyatakan kasih-Mu dalam kehidupan kami, dan kami terikat di dalam kasih-Mu. Terima kasih untuk kehadirat-Mu ya Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus, ku rindu padamu. Setiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku menjadi seperti-Mu, senangkan hatimu menjadi seperti-Mu, senangkan hatimu menjadi seperti-Mu, senangkan hatimu. Tuhan, biar pujian ini, penyembahan ini menyenangkan hati-Mu. Dan aku sungguh berdoa supaya berikan mereka hati yang mengasihi Engkau, hati yang suka memuji dan menyembah-Mu, hati yang mau taat, hati yang mau diajar, hati yang mengasihi Engkau, hati yang menghormati, bahkan takut akan Engkau. Sebentar kami mau dengarkan motivasi dari firman-Mu. Urapi aku ya Tuhan ketika menyampaikan, dan Roh Kudus bekerja di dalam hati mereka, supaya benih firman-Mu masuk di dalam kehidupan mereka, mengubahkan mereka, semakin membuat mereka jatuh cinta kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, semuanya dengarin. Oh, mau di situ. Oke, tapi tetap tertib ya. Oke. Gak apa-apa, Yosi aja kalau mau duduk di situ gak apa-apa, gak video lagi. Dengarin semuanya, tapi dengarin semuanya si itu. Ya, dengarin semuanya ya. Nah, dengarin. Ya, ini udah mulai direkam. Tadi nggak tahu kenapa ya, semua dengerin. Waktu Tulang ngobrol sama si Ruth, ya mungkin karena dia SMP ya, dia lebih ngerti apa yang Tulang omongin. Tapi nanti ini diuji ke depan, tapi nggak tahu ya, something ada aja sesuatu kayaknya di hati Ruth yang buat hati Tulang itu bersemangat untuk berbagi ya. Karena dengerin guys ya, karena kalau nggak, kalian bertiga kalau nggak dengerin, Tulang suruh kembali ke tempat sini ya. Karena kualitas hati kita itu berbeda. Lihat sini aja, dengerin Tulang. Semua dengerin, jangan sampai datang ke sini nggak dapat apa-apa. Karena hati kita itu kualitasnya beda. Rambut boleh sama hitam, ya, tapi hati kita berbeda. Dengerin semuanya. Ada yang mengasihi Tuhan, ada yang hatinya licik, ada yang hatinya pura-pura, ada yang hatinya penuh kejahatan. Nah, Tulang itu bisa klik sama setiap orang dari sorot matanya. Tulang tahu isi hati kalian, gitu ya. Si Ruth juga tadi cerita sama kita loh, masih SMP lagi. Nah, dengerin ya. Tadi udah cerita ini, makanya kayak motivasi aja. Efektifnya kan pelayanan ini awal Juni ya Nia, tapi kayaknya akhir Mei kita udah mulai kan? Udah kan, yang pas libur-libur itu loh, ya kan? Jadi dari Mei katakanlah efektifnya Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. Karena November kan belum selesai kan, 6 bulan. Dengerin semuanya ya. Sama Ruth sama si Yosi, yang rasanya kita kalau dihitung sama yang ada kan teman-teman kita kayak si Marlina sakit, Wati mungkin dia jaga rumah kan, Beo sama Franz permisi gitu ya. Nah,
Tapi kalaupun hitung mereka, ya sekalian supaya kamu tahu, lebih banyak mereka yang tidak lagi bersama dengan kita. Ya, jadi kalau dihitung udah 60-an lebih. Bersyukur tulang bisa menjangkau, namanya menjangkau kalian, untuk kasih tahu ke mereka kalau orang Kristen itu harus baca Alkitab, harus berdoa, harus berlaku firman gitu ya. Nah, jadi memang tulang nggak pernah putus asa karena udah lihat buahnya, ada yang berubah, ketemu orang-orang yang sungguh hati gitu ya. Setiap hari tulang selalu berdoa, ya Tuhan, kirimkan orang yang bersungguh hati. Kirimkan orang yang bersungguh hati. Karena kita udah belajar di Matius 7 ayat 13 ayat 14 kan. Nanti ini diucapkan aja firman-Nya. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Ayat 14 yang tadi. Karena sesaklah pintu. Yang tadi karena lebarlah pintu yang menuju kebinasaan. Kehidupan dengannya salah, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang masuk melaluinya. Jadi itu kan kata firman Tuhan. Berarti kesimpulan tulang dan kesimpulan kita, orang yang sungguh-sungguh itu dalam kerohanian, dalam mengikuti Tuhan itu tidak lebih banyak. Karena kalau Tuhan bilang begini, karena sedikit orang yang masuk kepada kehidupan. Sekarang ulang tanya, Yosia, kira-kira yang masuk surga itu yang sungguh-sungguh apa yang main-main? Yang sungguh-sungguh kan? Nah, sungguh-sungguh karena di sini kita tetapkan untuk harus belajar firman Tuhan. Sebetulnya tidak usah disebutkan nama. Ada beberapa orang yang tulang tahu sebetulnya ini masih pengen datang ke sini, tapi dia gak nyaman karena tulang kan selalu tanya, udah baca kitab belum? Karena ada beberapa orang yang tulang tahu dia belum berkomitmen baca Alkitab gitu ya. Jadi udah cerita sama si Ruth, kerinduannya cuma satu, bagaimana lewat tempat ini udah bersejarah buat tulang, karena lewat tempat ini ketemu anak-anak yang kalian akhirnya baca firman, menyembah Tuhan kayak tadi. Gak tahu ya kalian rasakan, kalau tulang udah peka tadi itu udah rasakan hadirat Tuhan. Itu namanya hadirat Tuhan yang bawa kita damai, tenang ya kan? Nah, kalian nanti akan merasakan itu dalam kehidupan kalian dan kalian diubahkan ya. Jadi mungkin tahun depan, ini kan udah mau masuk Desember, kalau Tuhan belum datang ya kan Sarah, terus kemudian kita dikasih panjang umur gitu ya, masih ada sama-sama dengan tulang, kalian bahkan orang-orang yang belum kita kenal, mungkin akhir tahun depan udah ada 150 orang yang menginjak tempat ini, 150 anak. Yang tulang selalu bilang kalau orang Kristen tidak benar kalau nggak baca firman. Kamu harus baca firman, kamu harus berdoa, harus berlaku firman. Tidak semua orang Kristen masuk, perhatikan Gus, tidak semua orang Kristen akan masuk surga kalau tidak taat. Masuk ke gereja itu nggak menyelamatkan kita. Kita jadi anggota gereja, tapi kita harus menjadi pelaku firman Tuhan gitu ya. Itu tidak sia-sia. Tetapi nanti mimpi dan kerinduan hati tulang sih ya di post ya, tahun depan pada akhir tahun paling tidak ada 25 sampai 30 orang punya kualitas hati seperti kalian. Kualitas hatinya apa? Setia baca firman, pelaku firman, selalu datang ke sini belajar, mau dibentuk, dan itulah orang-orang yang Tuhan maksudkan. Itu adalah kelompok yang sedikit. Jadi kalau kita hanya ke gereja saja itu nggak menyelamatkan gitu ya. Tadi udah bicara sama Ruth, bukannya mau tarik-tarik kalian. Jadi kan ada suka gitu ya, Ruth udah ngerti kan SMP, katanya curi domba atau apa, bawa orang, enggak. Yang penting kalau tulang layani kalian yang sungguh-sungguh, yang disenangkan siapa? Tuhan. Memperlengkapi, mungkin Bos duduk di sini, kamu udah mau tidur di situ ya, sini. Memperlengkapi kalian, mungkin di gereja kalian nggak diajarin yang seperti ini, nggak didisiplinkan untuk baca firman, tapi kalian di sini didisiplinkan seperti itu ya kan. Nah, tulang hanya mau nanti muncul, makanya nggak tahu ya Ruth nanti akan setia sama kita apa enggak, tapi yang jelas
senang aja melihat dia kayaknya sungguh-sungguh dengerin tulang. Tadi dia bisa bermain gitar lagi, ya kan, walaupun dia perempuan. Karena zaman sekarang kalau lihat nanti yang tulang bilang tuh gereja Mawar Sharon, untuk pemain musiknya itu yang main drum pun ada yang perempuan, gitu kan. Tuhan bisa pakai semuanya, ya. Mengucap syukur, pertama sih yang diajak itu karena tetangga tulang kan yang paling dekat tuh si Nia sama si Raja, ya, si Nia. Kemudian ada diajak beberapa orang, tapi beberapa orang gak lagi bersama kita. Itu yang bikin tulang sedih. Dari dulu udah bilang prihatin, ya, tepat itu prihatin. Maunya tulang sih kayak si Nia yang pertama, tetap setia, ya kan, tetap setia. Nanti ada yang diajak orang bertumbuh jadi baca kitab, tambah pintar, tetap setia. Tapi kan kemudian pilihan siapa orang kan. Nah, tapi yang diajak itu nggak ada di sini. Orang itu justru ngajak, ada namanya Veo sama Franz. Malah Veo sama Franz yang setia, padahal mereka belum kelas besar. Lewat dua orang itu kemudian diajak si Dipos, ya, si dua orang itu ajak si Sarah, gitu ya. Kemudian si Dipos ajak beberapa orang, ya kan, banyak kan. Nah, yang setia sampai saat ini adalah Yapin, ada Yosia, ya. Kemudian diajak lagi Hikerut, ya kan. Si Nia juga ajak si Marlina sama si Wati, kan. Bersyukur mereka masih ada sama kita. Nah, justru si Franciscus ini secara tidak langsung lewat tulang. Jadi tadinya ada seseorang, ada kelas 1 di situ kebunnya, terus tulang datangin, terus kemudian ternyata dekat sama Desi sama si Desi sama si Novita, ya. Terus justru mereka lah yang perkenalkan Kus. Jadi Kus ini nggak kenal langsung sama tulang, tapi malah si Kus yang setia sama dia, panggil tua, ya, tulang. Prihatin, harapan tulang sih tadinya yang ngajak si Kus juga bisa setia, bisa bertumbuh, bisa tambah pintar. Tapi makanya tadi tulang bicara tentang hati. Tuhan lihat hati kalian. Firman Tuhan berkata, Tuhan cari orang yang bersungguh-sungguh. Tadi kan udah tulang bilang, hidup kita ini di bumi cuma bentar. Kalau nanti Tuhan belum datang, kita panjang umur, taruhlah 60 tahun. Nanti kalian udah gede, udah sekolah, SMP, SMA, mungkin kuliah atau enggak kuliah, tapi bekerja, bikin usaha segala macam, toh mati juga kan. Nah, setelah itu baru akan ketemu namanya kekekalan. Tinggal pilih, bukan pilih, tinggal tunggu keputusan Tuhan, kamu ke neraka atau ke surga. Dan itu kekal. Itu kekal. Kalau di bumi kan sementara, ada batasnya kan. Nah, itu yang kita kerjakan di sini. Makanya kita mau sungguh-sungguh untuk menjangkau orang. Makanya mengucap syukur untuk Dipos, dia juga sungguh-sungguh jangkau orang, gitu ya. Itu namanya kata Tuhan. Dengerin, kata Tuhan kayak gini, kata Yesus, kalau kamu tinggal di dalam aku, ya, kalau kamu berbuah banyak, maka Bapa dipermuliakan, ya. Jadi Tuhan mau kita berbuah. Berbuah itu mulai dari buah perkataan kita yang berubah, ya kan Sarah? Buah perbuatan kita, tapi buah orang. Nah, nanti yang dapat upahnya kita sama-sama. Dengerin. Nah, nanti tadi kan udah tulang singgung tentang pesta par. Nanti tulang bagikan di grup. Kalau kalian lagi ada waktu boleh tonton di rumah, atau kita nanti, ya, tonton sama-sama, taruh aja di situ deh, ya. Gak tahu si Joki kok bisa kuduan lagi, padahal udah dari itu udah diituin kemarin. Nah, Pastor Park itu pendeta Korea, dia dibawa sama Tuhan. Jadi sama kayak Paulus. Paulus juga pernah melihat di bawah, ada di Alkitab kita kan, dibawa ke tingkat ketiga, dia melihat surga. Nah, pendeta dari Korea ini juga dibawa. Nah, dengerin, dia nanti lihat di videonya, terus kita juga ada nonton sama-sama. Dengerin, kamu kan ditunjukkan tuh banyak rumah yang bagus di surga. Nah, kamu mau dapat rumah itu tergantung apa yang kamu seperti apa. Jadi dikatakan kayak di bumi kan ada rumah sederhana, ada perumahan yang bagus, apalagi kalau di Jawa ada perumahan yang miliaran, puluhan miliar, itu kan mewah-mewah.
Itu tergantung daripada apa yang kamu lakukan terhadap Tuhan. Mulai dari, dengerin ya Pin, pembacaan Alkitab kita, pujian penyembahan yang kita naikkan, cara kita memuji Tuhan, pembacaan Alkitab kita. Jadi ini harus kamu ingat supaya memotivasi kamu. Baca Alkitab itu selain kita untuk mengenal Tuhan, untuk keuntungan kita sendiri, nanti itu jadi dasar pengupahan Tuhan. Jangan aja ya, itu dasar pengupahan Tuhan. Makanya jangan malas baca kitab. Jadi dikatakan oleh malaikat ini ya, Pastor Paul itu belum selesai rumahnya di surga ya, lagi dibangun, tapi dia lihat ada salah satu pendeta Korea ya sih, yang rumahnya itu paling mewah di surga. Karena apa? Karena dia mendedikasikan seluruh hidupnya, bahkan hartanya untuk pelayanan Tuhan, untuk menyekolahkan para pendeta gitu ya. Nah, itu akan berpengaruh pada rumah kita nanti. Jadi kalau kamu mengharapkan untuk nanti saya mau di surga punya rumah mewah ya, salah satu yang kita harus lakukan adalah, yang sumbernya adalah bagaimana aktivitas kita dalam membaca firman Tuhan. Makanya selalu tulang ajarin kalian, kalau memuji Tuhan sungguh-sungguh, karena itu nanti menjadi bahan bangunan rumah kita di surga. Di surga, rumah kita nggak terbuat dari batu bata, dari semen, dari pasir seperti di dunia ya. Karena di surga itu adalah alam rohani ya, maka bahan untuk membuatnya itu yang dikerjakan oleh malaikat, dan saya percaya itu adalah yang tadi, ketaatan kita, kesucian hidup kita, ketekunan kita, perkataan, perbuatan kita, apa yang kita lakukan, kita memberi, bagaimana cara kita memuji, belajar firman Tuhan, itu semuanya naik ke surga. Dan bahkan ada juga kesaksian berbeda bilang kayak gini, ada yang malaikat, jadi setiap kita ada malaikat nih, ada yang malaikat. Jadi kalau misalnya tulang rajin membuatkan video-video di YouTube ya, tekun melayani ya, berdoa memuji Tuhan seperti tulang tadi diceritakan, subuh pun berdoa, habis pelayanan pun malam walaupun capek raja, perhatiin raja, tetap berdoa memuji menyembah Tuhan, bahkan berpuasa gitu ya, itu semua naik. Dan malaikat Tuhan tulang itu sibuk menempel-nempelkan semua bahan-bahan itu di rumah. Jadi nanti akan mewah. Oh, ini pujian penyembahannya jadi ini, pembacaan kitabnya kayak gini, melayani anak-anak walaupun tidak begitu banyak, dia semangat, ditopokin sama malaikat, ditempelkan jadi bahan bangunan di surga. Ada juga malaikat yang malas-malasan, bukan malas-malasan, maksudnya bersantai-santai malaikatnya, bukan malaikat yang malas. Gara-gara apa? Manusianya di bumi santai-santai. Nah, nggak mau cari jiwa. Jadi nih ya, kamu kalau misalnya ajak-ajak orang itu ya, atau di pos atau siapapun kita, jangan berpikir di pos, capek amat mau banyak-banyakin di tempat tulang, kan malah tulang kan memberi waktu, memberi tenaga, lewat pelayanan tulang diberikan mereka walaupun cuma snack sederhana. Tulang nggak diuntungkan dengan itu. Tulang hanya bersukacita karena banyak anak yang tulang didik di tempat ini. Nanti yang dapat upahnya masing-masing. Kamu akan diupahi karena mencari jiwa yang di luar sana. Makanya gitu Sarah belum pernah ajak orang ke sini karena itu salah satu sumber. Nggak boleh, harus ya. Nanti mulai dengerin ya dek. Jadi pemberitaan Injil, pelayanan kita menjadi hidup ya, itu sumbernya. Jadi di bumi tugasnya untuk bekerja. Jadi ada lagi salah satu bapak-bapak ya yang dibawa ke surga, ditanya dia, namanya siapa ya, lupa ya, ditanya kayak gini, apa yang kamu lakukan selama kamu di bumi untuk Tuhan saya, maksudnya Allah Bapa. Dia nggak bisa jawab karena dia memang dia berbisnis yang sukses, dia hebat dalam berbisnis, tapi dia nggak pernah memberitakan Injil, nggak pernah memikirkan orang supaya dia dengar Injil, nggak pernah pikirkan itu. Jadi kertas kosongnya untuk pengupahannya nol. Nah, tapi ada orang yang melayani Tuhan,
dilakukan untuk semuanya. Kan kayak si di pos ngajakin orang kan harus ngomong gitu ya. Nah itu cara kalian memberitakan Injil. Kalau tulang ya melayani di media sosial, membuat video di YouTube melayani kalian, mengajari kalian. Mungkin kalau tulang bepergian itu ketemu orang pasti beritakan Injil. Roh Kudus memberikan hikmat, walaupun mereka non Kristen, tulang memberitakan Injil, dan itu semua naik menjadi persembahan yang harum di dalam kekekalan nanti. Makanya kamu gak boleh malas baca firman, karena itu akan menjadi bahan bangunan kamu, bahan bangunan rumah kamu di surga. Memuji Tuhan dengan sedap hati, tulang bilang kan, supaya kamu gak sia-sia. Lebih baik biasa-biasa di rumah, di bumi, nanti di surga, wah tempat kediaman di pos, wow iya sih dia ajakin nyiapin, dia ajakin beberapa orang kemarin gak bertahan, tapi kan gak sia-sia itu, karena Tuhan tetap hargai itu. Bahwa Yosi, ada Yosi di pos, Yosi jadi pintar sekarang, semakin takut akan Tuhan, diajakin yang lain, dan itu nanti kamu akan dapati di surga. Tuhan melihat kita, makanya jangan malas ajak teman, ya, jangan ajak. Jadi jangan pikir itu mau untuk memperbanyak orangnya. Tuhan nggak diuntungkan dengan itu. Tuhan hanya sukacita kalau banyak orang yang diajarin tentang Tuhan, ya. Jadi kerja buat Tuhan, melayani Tuhan itu diupahi sama Tuhan. Makanya kalau memuji Tuhan kalian harus sungguh-sungguh, sebab Tuhan memberikan upah. Kita kan udah belajar sebenarnya kan ya. Perhatikan, apapun yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu dari Tuhanlah kamu akan mendapat upah yang ditentukan bagimu sebagai mendapat bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Jadi kalau kita lakukan apapun untuk Tuhan, ada upahnya. Oke, berarti ajak teman ya, Sarah. Kenapa si Fiona nggak bolehin? Ya, pokoknya kamu harus kerja kayak si Veo, si Dipos. Makanya bersyukur, ya. Makanya kalau sini yang nggak ada di sini lagi. Memang Tuhan kalau misalnya kalian nggak pernah dengerin nggak pernah dibujuk-bujuk, bukan berarti nggak sayang. Karena apa? Karena ada standarnya. Kalau datang aja harus dibujuk-bujuk, gimana Tuhan mau disiplinkan? Kan harus baca kitab, harus memuji Tuhan. Jadi hanya yang sungguh-sungguh. Makanya prihatin kalau misalnya Nia misalnya nggak di sini, ternyata orang-orang yang diajaknya gitu ya, memang yang diajak dia langsung sih nggak ada lagi di sini gitu ya, karena Tuhan disiplinkan. Nah, makanya senang kalau misalnya si Dipos di sini, dia setia, dia bertumbuh, diajak lagi orang lain, yang lain lagi bertumbuh. Dan nanti Tuhan akan upahi kita. Apalagi kalau Ruth nanti bisa ajak SMP ya. Kita tadi kan udah bilang kita bikin grup SMP sendiri. Tuhan akan berikan ilmu yang bisa dibagi selain kata firman Tuhan. Jadi kamu harus termotivasi, Kus. Kamu harus termotivasi untuk baca firman karena ada upahnya. Tapi jangan baca firman hanya untuk upah, tapi karena mau mengenal Tuhan, mau belajar Tuhan, oke? Menyembah juga karena mengasihi Tuhan, ya. Tapi ketika kamu menyembah sungguh-sungguh, kita menyenangkan hati Tuhan dan kita diberi upah. Makanya Tuhan tetap semangat. Jadi doa-doanya ya terus, walaupun ada yang kan memang firman itu juga udah bilang, yang setia itu tidak banyak. Perhatikan, jangan sampai kamu kesini tapi nggak dapat apa-apa. Walaupun diproses begitu, karena di pelayanan tadi udah cerita sama si Ruth, nih ya, itu juga sama, udah 8 tahun, ya, mungkin sekitar 500-an orang udah komen tadi ya baca firman, ya, ada yang undur, ada yang begini, ada yang begitu. Memang firman itu digenapi, sedikit yang memang setia. Jadi walaupun mereka ada yang tiba-tiba nggak datang lagi atau apa berbagai alasan, nggak akan mempengaruhi semangat saya dalam melayani. Karena ketemu saja satu orang yang sungguh-sungguh itu melebihi dapatkan 100 bahkan 1000 anak. Kalau tiba-tiba karena dia mengasihi Tuhan kan senangkan kan? No Raja, gitu ya. Jadi nanti ini kan kalian memotivasi kalian untuk baca firman, untuk menyembah Tuhan, tapi juga memberikan visi kepada kalian. Itu tujuan Tuhan di sini, supaya lewat tempat ini ada banyak anak muda yang sungguh-sungguh sama Tuhan.
kita mau menangkan kota ini, ya, lewat bagan pete sampai ke tempat lain. Karena Tuhan penjawab doa. Selalu tulang minta, Tuhan minta yang sungguh-sungguh. Bahkan setiap bulan aku berdoa, mulai dari sekarang aku minta minimal 2-3 orang tahun depan. Setiap bulan aku minta jiwa yang sungguh-sungguh. Aku akan ajarkan mereka supaya kita menangkan kota ini. Banyak anak-anak muda yang cinta Tuhan. Oke, jadi mengucap syukur kalau kamu bagian dari yang kecil, ya, dan tetap lakukan bagiannya. Oke, Sarah? Oke, makanya saya bilang sama si kayak sini ya, mungkin capek atau apa gitu ya, harus ke tempat si Angel gitu ya, tapi kamu tahu itu Tuhan upahnya kamu kok. Tuhan pasti upahin. Tuhan pasti dapat upahnya juga, upah ngajarin kalian untuk melayani kalian. Tapi jerih payah, kan firman Tuhan bilang gini, jerih payahmu di dalam Tuhan tidak sia-sia. Jadi kalau nanti pergi misalnya si Ruth ajak kakak-kakaknya, masih ada 2 lagi gitu ya, ajak lagi teman-teman kerjanya, ayo ke sana gitu ya, itu namanya menginjil ala kalian. Karena kalau memberitakan Injil, Tulang kan udah banyak baca firman, ya beda. Kayak kalau Tulang memberitakan Injil pada non Kristen di sini, saya bilang bahwa Yesus itu satu-satunya Tuhan. Kita perlu Yesus yang mengampuni kita. Berani karena bukan Tulang pemberani, karena Roh Kudus ada. Tapi karena kan belum sampai ke sana. Mungkin kayak si Dipos, caranya menginjili bisa misalnya kayak si teman yang lain yang ditemui, ada loh neraka. Nanti kalau kamu mati, kamu harus berada di 2 tempat kekekalan, surga atau neraka. Dan sekarang kamu tentukan. Itu udah memberitakan Injil, ya. Nah, itu udah memberitakan Injil. Karena jarang gereja memberitakan tentang surga dan neraka, padahal dia kita ada. Gitu ya, Sarah. Tadi juga senang lihat si Sarah bilang mamanya juga penyembahan. Ya, itu memang harus kayak gitu. Oke, kebanyakan kan orang tua kita nggak baca firman. Nah, kalian harus berbeda nanti. Oke? Nah, itu motivasi untuk selalu baca firman. Siapa yang udah baca firman hari ini? Gus belum ya? Kemarin belum? Sudah, malam ya? Ya, konsisten malam ya. Sarah udah. Nia, kamu masih baca firman? Si Yapin, si Yosi ya, si Ruth juga masih yang dari gerejanya bagus itu, tapi nanti dari Matius dimulai ya. Kita harus baca firman. Dengerin yang terakhir, dengerin semuanya. Firman itu kayak sumber makanan bagi kerohanian kita. Raja, kalau kamu nggak makan nasi, nggak makan sayur, nggak makan seperti ikan atau daging atau telur, tahu, tempe, kamu lemas nggak? Lemas kan? Bisa sakit, akhirnya mati kalau nggak makan terus. Sama kerohanianmu itu juga akan terus, kerohanianmu akan melemah kalau dengar firman Tuhan nggak nyambung, nggak suka, menyembah Tuhan juga malas-malasan. Itu karena manusia rohaninya lemah. Tapi kalau manusia rohaninya kuat, kayak tadi yang Tulang bilang menyembah Tuhan, ya tadi Raja, ya, ku percaya Engkau bekerja, itu udah rasakan hadirat Tuhan, karena manusia rohnya itu hidup. Nah, jadi Tuhan itu kita akan bisa rasakan kalau manusia rohani kita sehat. Oke? Jadi dikerjakan itu semuanya. Oke? Kita berdoa. Tuhan, aku mengucap syukur untuk sore hari ini. Terima kasih untuk hadirat-Mu, terima kasih untuk firman-Mu. Saya sudah memberikan mereka motivasi, aku sudah memberikan mereka visi. Terima kasih karena Engkau menjawab doa-doaku. Aku minta kepada Engkau tambahkan orang-orang bersungguh hati. Aku minta 2-3 orang setiap bulan. Engkau Allah yang setia. Bahkan dari banyak kesaksian doa-doa yang tidak perlu saya sebut, Engkau Allah sungguh Allah yang setia. Dan aku berdoa supaya mereka juga hidup di dalam iman. Tuhan, pakai mereka. Aku berdoa ya Tuhan, supaya motivasi itu tinggal di dalam hati mereka, berakar, bertumbuh, sehingga mereka sungguh-sungguh berkomitmen untuk baca firman-Mu, menyembah Engkau sungguh-sungguh, menjadi pelaku firman, dan mereka menjangkau teman-teman mereka. Dan aku berdoa Roh Kudus, Engkau yang tanamkan visi itu di dalam hati mereka, supaya melalui mereka Tuhan pertemukan orang-orang yang bersungguh hati yang belum pernah menginjak tempat ini. Tuhan, terima kasih. Roh Kudus yang akan membakar semangat mereka. Bahkan aku rindu mereka juga mengalami kepenuhan Roh Kudus. Kami mengucap syukur Tuhan, dan kami mau lanjutkan lagi belajar. Kami mau nikmati juga lagi berkat-Mu. Kami serahkan sepanjang
sore hari ini ke dalam tangan-Mu. Biar kami tetap dalam penyertaan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya.